Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Karim dengan NIM 05334895. Di kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana saya mempraktikkan tugas 3, yaitu tugasnya untuk melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Mungkin pada bagian ini ada beberapa yang akan saya percepat untuk memperpendek durasi video. Nah, saya tadi sudah menjalankan servernya, kemudian kita akan membuat transaction prosedur. Yang pertama kita masuk dulu ke database-nya, misal database rumah sakit yang kita pakai, kemudian routines, kemudian create new routines. Nah, ini udah saya buat tadi, ini transaksi 1 udah saya masukkan sesuai dengan yang ada di buku panduan. Kemudian yang script ini sudah saya samakan juga, tapi ada sedikit kesalahannya yang di buku itu pada bagian nyebutin table dan kolom-kolomnya itu pakai tanda kutip. Tapi kalau di versi PHP admin salah, itu udah nggak salah ya, jadi nggak bisa dipakai. Oke, kemudian ini kita klik go. Nah, kemudian kita panggil di sini call transaksi 1. Nah, di sini muncul, tapi di tabelnya itu nggak akan muncul. Nah, kenapa nggak muncul? Itu karena belum ada komitnya. Untuk memasukkan komitnya atau biar muncul, kita edit, kemudian kita masukin komit di sini. Komit. Kemudian kita panggil lagi. Call transaksi 1. Di sini muncul, saya masukkan ID 7 tadi ya. Kemudian kita lihat di tabelnya apakah keluar. Ya, di tabelnya udah ada ID 7 namanya Titos. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan transaksi rollback. Jadi rollback itu untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Nah, kalau dalam real case-nya sih saya pernah dikasih tahu kalau rollback itu misalnya kita masukin banyak database yang berrelasi, kemudian saat tengah proses itu ada disconnected dan sebagainya, maka itu bisa di rollback biar datanya nggak berantakan. Nah, caranya itu kita produce ya. Maaf, yang tadi itu harusnya saya bikin 2, jadi yang produce itu ada transaksi 1. Nah, ini transaksi 1 itu tanpa komit. Kemudian transaksi 2 itu yang pakai komit. Coba jadi takutnya nanti nabrak kamu. Oke, ada transaksi 1, transaksi 2.
Nah, buat menerapkan datanya, saya delete yang Tito sama Tito ini. Kemudian di SQL-nya kita panggil lagi. Transaksi 2. Oke, udah ada transaksi 2 sekarang. Nah, sekarang udah sama ya di transaksi 2. Nah, kita bikin lagi routines buat yang praktekin yang rollback. Kita buat transaksi 3. Update pasien set. Ini biar constraint-nya dapat, kan nantinya seperti ini aja. Pasien, nama pasien sama dengan dana. Kayaknya tadi ID 2 di saya ada deh. Jadi pasien sama dengan 3. Saya nggak ada di pasien 3. Kita pakai di 2 aja deh. Kemudian kita tulis rollback. Ini setelah itu ada tanda delimiter, kemudian rollback, kemudian commit. Kita klik go. Sudah sukses. Nah, ini biar lebih enak, kalau saya bikin 2 page bisa nggak ya? Bisa. Nah, ini 2 page biar nggak lama loading. SQL kita panggil call transaksi 3. Dan empty. Nah, kenapa empty? Karena datanya kita itu di rollback ya. Saya comment selectnya nggak dimunculin, kita edit. Select kita ulang sintaksnya. Nah, datanya nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Ya karena kita rollback tadi perintahnya gitu kan. Nah, sekarang kita coba rollback dan yang nggak di rollback. Jadi perintah rollbacknya kita masukin di tengah-tengah.
transaksi lagi deh. Maka harus maka berarti yang transaksi berikut. Nah, kita bikin transaksi 4. Maaf ya, saya melihat ke panduan karena lumayan banyak yang harus dipraktekin. Kemudian create new routine, transaksi 4. Di sini parameter. Kayaknya lebih simpel kalau kita nyalin dari transaksi sebelumnya. Nggak bisa nih. Di sini kita masukin begin start transaction untuk pasien yang di pasien, kemudian pasien dot pasien dot skb pasien dot pasien listnya 7, jadi 7 namanya Hanif, kemudian kami alamat Jalan Babakan, rollback, sebentar, nama ada 3 pasien, nama pasien sama dengan septin, pasien sama dengan 3. Oke, transaksi 4 sudah berhasil kita buat. Sekarang ini kan data awal nih. Nah, harusnya nanti yang ijem ini ganti jadi septin ya. Coba kita panggil. Oh sorry, kita lihat dulu database aslinya. Nah ini record data aslinya seperti ini. Nah nanti harusnya setelah kita panggil transaction 4, yang ijem ini ganti jadi septin. Nah, kalau transaksi 4, saya lupa masukin slacknya lagi.
Oke. Udah di select kan tadi. Nah ya, nih septin yang 3 udah berubah jadi septin. Nah kenapa yang tadi itu mana sih? Nah kenapa yang insert untuk si Hanif ini gak masuk ya, karena di rollback saat sebelum di commit dia di rollback dulu gitu, jadi datanya gak masuk. Itu sih kira-kira. Kemudian yang ketiga itu checkpoint. Jadi checkpoint itu tempat dimana proses terakhir disimpan. Nah ini kita coba bikin transaksi 5 untuk membuat contoh save point sesuai buku panduan ya. Sini kita buat lagi transaksi 5. Nah langsung ketik aja bikin start transaction insert untuk pasien. Ini karena insert untuk pasiennya banyak, kayaknya bakal saya kopas deh. Pasien di pasien dot nama, kemudian pasien dot nama, kemudian pasien dot misalnya untuk value-nya values. Nah yang pertama itu Hanif kita masukin ya, value 7 koma Hanif buat alamat mungkin nggak akan saya lengkapin ya, kayak nama depannya doang. Biar bisa gitu. 8 Tina, kemudian sampai terus di sini itu di rollback save point 1, kemudian ada insert itu lagi di bawahnya, insert itu lagi. Sekarang ID nya 9, namanya Lutfi. Untuk alamatnya dia ada di Jalan Diponegoro, kemudian Cilacap. Setelah itu baru salah
ada baru commit biar nanti saya enter ya. Oke, kita klik go, kita lihat sini, langsung saya panggil, kita lihat dulu. Seperti ini data awalnya 23, ID 23 dan 6. Kalau dari script yang tadi kita buat, harusnya script yang ini harusnya dia yang data tin ini tidak akan masuk ya. Langsung panggil call transaction transaksi. Tito Hanif Lutfi kan tulisannya, ada penambahan Hanif, harusnya ada penambahan Hanif, Tina, dan Lutfi, tapi si Tina itu nggak masuk karena di rollback. Seperti itu kira-kira. Kemudian kita lihat lagi di sini. Nah, Tina nggak ada ya. Tina itu tadi ID-nya itu 8. 8 nggak ada karena di rollback. Kemudian kita akan buat trigger. Trigger itu ada beberapa macam ya. Ada before insert, after insert, before update, after update, before delete, dan after delete. Nah, di sini kita diminta untuk membuat RD baru. Itu kita menambah 2 tabel baru. Mungkin untuk mempercepat videonya, saya akan melakukan dari sini langsung. Itu ada di rollback, save point, naik 4 trigger. Nah, kita diminta relasi tabel baru seperti ini. Dan kita diminta juga untuk membuat tabel baru ya. Oke, kita akan buat tabel baru. Di sini kali ya. Di ini rumah sakit SQL. Nah, new table name-nya itu tadi tabel obat. Mana tadi ya? Tabel obat. Kemudian di sininya ID obat. Panjangnya 6. Comment. Ini udah primary key ya.
Terus di sini ada kode obat, tipenya itu varchar 5. Udah gitu doang. Kemudian ada lagi nama obat varchar 30. Nama obat varchar 30, kemudian ada harga datanya integer, kemudian stop, teachernya 5. Oke, save. Sekarang ada ID obat, dan kita bikin satu lagi, yaitu transaksi obat. Table transaksi obat, di transaksi itu integer, lengthnya 5, primary key, kemudian ada ini pasien int3, kemudian ada ID obat integer 3 juga, kemudian ada jumlah 10, total harga ya. Setelah sudah, kita klik save. Oke, kita akan membuat relasinya. Nah, ini kita ganti dulu nih jadi index supaya jadi origin key. Nah, setelah ini udah jadi origin key, baru kita buat transaksinya. Ada di ini, berarti database rumah sakit, more desainer, mana toggle create relationship. Sebentar, nah ini kita tampilin dulu biar kelihatan. Rumah sakit pasien,
pasien kayaknya harus kita save dulu deh. Save. Oke, terus create relationship lagi dari ID obat, cascade. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, kita masukin dulu ke data masternya yang obat sesuai panduan ya. Saya akan masukin datanya. Itu obat 1, amikacin. Hmm. 20.000. 10. Ini nggak perlu ini. Kita lihat datanya masuk. Oke, amikacin masuk. Amikacin, tambah yang lain. Amoxicillin. Harganya 15.000. Kemudian 20. Masukin lagi. Ini 3. Histidine. Harganya 7.000. Stoknya 5.
kita lihat datanya sudah sama seperti di panduan tugas. Kemudian selanjutnya kita akan mempraktikkan yang ketiga, yaitu trigger. Nah, tadi kan kita udah selesai tuh membuat relasi tabelnya antara obat, pasien, dan transaksi obat. Nah, kemudian kita akan buat triggers. Triggers yang akan kita buat itu di database rumah sakit ya. Di database rumah sakit kita akan buat trigger. Ini belum ada trigger, create new trigger. Trigger namanya itu kita kasih trigger jual. Kita kasih code-nya itu tg jual. Kemudian tabelnya transaksi obat. Nah, waktunya itu setelah di insert ya, baru akan dilakukan syntax SQL-nya. Kita kasih update, kita perbarui stok di data masternya obat. Update obat set obat stok sama dengan obat stok dikurang new jumlah. Dikurang new jumlah, masukin where obat ID obat sama dengan new obat itu. Oke, sudah dibuat ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini data obat. Nah, ini stok obat yang maksudnya itu ada 20 ya. Kemudian kita akan coba transaksi obat. Melakukan transaksi dengan melakukan syntax SQL aja. Untuk transaksi obat, terus ID pasien cuma mana ya, di transaksi obat ini transaksi obat jumlah harga. Kemudian untuk values-nya saya akan samain aja 0, 1, 5, 0. Tadi ID
pasien ID obat. ID pasien 1 itu di saya nggak ada ya, nggak ada ID pasien 1. Nggak ada ID pasien 1, jadi saya ganti ID pasien 6. Dua, sebentar, ini transaksi di pasien, ID pasien 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini ID transaksinya 0 karena tadi kan auto increment. Terus transaksi ID pasiennya 6, terus ID obatnya 2, amoxicillin, jumlahnya 5, harganya 0 ya. Ini harusnya nanti dikalkulasi ya, kita juga bisa bikin trigger buat kalkulasi. Udah kan, terus kita langsung jalankan aja insert itu kan. Nah, terus kita lihat stok obat. Nah, stok obat amoxicillinnya udah jadi 15. Dengan ini si triggernya udah berhasil. Kemudian transaksi obat. Nah, seperti ini transaksi obatnya. Itu jadi untuk transaksi praktek, transaksi apa tadi, untuk praktikum transaksi udah selesai. Kemudian selanjutnya lakukan praktikum basis data terdistribusi. Oke, baik, kita mulai untuk yang kedua, yaitu untuk replikasi data. Nah, tadi saya sudah melakukan beberapa settingan. Saya sudah sampai config ini di 46 ya, config di VirtualBox-nya. Tadi saya sempat tidak merekam karena memori saya penuh gitu kan. Saya jadi harus menghapus dulu Genshin Impact saya 100 GB, hilang, nggak apa-apa, nanti bisa install lagi. Kemudian kita lihat panduannya lagi di halaman 828, bikin config jadi true. 828 nggak ada apa-apa. Kita cari allow arbitrary server. F arbitrary. Nah, ini ada beda ya posisinya, jadi saya agak kebingungan. Ini kita jadiin true. Allow arbitrary server true, kita jadikan true sesuai di panduan. Oke, $save kita save. Kemudian kita baca panduan, kemudian selesai. Restart service Apache dan MySQL pada konsol berikut restart. Kemudian kontrol kita restart, berarti kita pusing. Kemudian di sini kita restart. Kalau sebelumnya sih tadi siang saya bikin seperti ini, gak mau start ya, yang MySQL database-nya. Kita tunggu. Terakhir kan seperti ini, error. Nah, tadi oke, sudah running, alhamdulillah.
kita lanjutin. Cerita luas akan terjadi langkah terakhir dan setelah nama sebelum kemudian setelah lihat nama driving application master status menu yang akan melihat besok. Nah, di sini host application replication master status menu replication master status menu replication master status. Mana ini master status yang juga ada? Oh, yang atas beda nama ya. Oke. Katakanlah sesuatu yang akan digunakan untuk perubahan master pada komputer Ubuntu. Setelah dicatat, maka buka kembali terminal, kemudian masuk ke apt dalam bin dengan cara SQL root. Oke, kita masuk lagi ke Ubuntu. Mana tadi kita diminta masuk ke opt lmpp bin. opt lmpp bin. Di kanan terminal. Kemudian kita ketikkan sudo garis miring sudo SQL script root enter. Oke, udah berhasil masuk. Cek dulu status ini. Status lab. Status lab. Kok beda? Oh, saya buat itu lama. Cek. Error gaban saya tes semua muncul kesini select lens 1. Oke, hasilnya error konfigurasi dapat terus lanjutkan keadaan tidak aktif, namun jika server keadaan aktif sudah dan keadaan tidak aktif maka terselect dengan perintah change master to produksi log file itu berarti dari yang ini hasilnya SQL bin position 2 ini kan. Nah, terus master host change master to saya fokus bisa lihat. Oh, nggak bisa, beda ini. Kita bikin kedua. Change master to
master host sama dengan 92.168.1 master user sama dengan audisi master password. Tadi saya master passwordnya bikin master log file MySQL bin. Coba kita lihat di atas itu sama enggak MySQL binnya. Nah, MySQL binnya MySQL binnya 14 ya. Ini disamain kayaknya sih 14 sama hapusnya, berarti kita terus belajar ini udah record belum sih? Udah record. Master log post sama dengan kita samain 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salah. Aduh. Ya. Kalau bisa balik lagi. Bicara dong. Ya, tadi masukin dulu udah. Install dulu deh. Yurut non. Terus yurut. Statusnya mati. Terus master tuh statusnya ini. Kemudian terus master host, kemudian master user, audisi, sidang hampir ketipu. Master log file dot dapat 4 ya. Dan ini tuh yang di Windows kan, yang di Windows tuh 2, 3, 4, 5 tuh 2, 3, 4, 5
Kemudian kita masuk ke master log post sama dengan 926. Oke. Query oke, mantap. Kemudian pada saat berhasil, maka selanjutnya cek status Slack pada komputer Ubuntu. Di browser Mozilla halaman lihat statusnya seperti pada gambar. Mari kita pilih admin. Deploy server replicate application. Kayaknya server postnya salah deh. Nah, kan salah kan? Jadi stop dulu ya. Tar dulu. Stop Slack. Stop Slack. Aduh, salah lagi. Ulang. Log postnya itu tadi salah 342. 342. 342. Itu nggak di running lagi apa ya? Start Slack. 78. Share replicate status table. Yes. Slack SQL running. Slack IO running connecting. Oke, sudah running Slack-nya. Kemudian pengujian replikasi. Oke, pengujian replikasi. Kita ke database. Tadi insert delete ya. Kita ke database rumah sakit, kemudian obat sesuai instruksi. Nambahin obat apa nih? Amoxicillin dulu demam ya. Tambahin ID ini di sini. Saya banyak buat. Oke. Sini kita tambahin dulu. Habis sakit. Insert untuk
obat, dot review obat, 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 dot obat, obat, dot harga obat, dot stok values, valuesnya berarti ini obat biarin aja kemudian A04 A04 koma belum koma 20.000 oke itu karakter apa itu 20.000 koma 10 oke sekarang kita lihat yang obat oke di sini udah ada flow ya, kita cek di sini ada flow atau enggak. Sudah ada flow, alhamdulillah sudah terkoneksi. Jadi selanjutnya kita akan melakukan lagi insert menambah data pada dulu dengan kode A05 dan stok 100. Ya, kita lakukan lagi. Sekarang tambahin obat demam. Insert tertentu obat 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 kode obat obat harga stok values nama obat demam kode obat A00 1 obat A005 terus demam terus 1500 15.000 ya 1500 100. Oke, sekarang kita lihat lagi. Langsung bikin
sudah ada demam 1500. Coba kita lihat lagi yang virtual, Bu. Sudah ada demam. Oke, sudah selesai. Sekian praktik dari saya. Tadi saya sempat mengalami beberapa kendala ya, tapi alhamdulillah sudah selesai. Kemudian untuk mengcopy paste-nya sendiri saya menggunakan SSD yang masih terkonek. Ini SSD-nya. Kemudian untuk cara import yang tadi saya lakukan itu di ini aja sih, ke admin, terus ke ini dulu. Nah, jadi saya bikin database rumah sakit dulu, terus baru import scriptnya. Misalnya, misal database mana? Database. Nah, ini rumah sakit 2, tapi namanya harus sama ya biar bisa replicate. Ini saya hanya mencontohkan untuk importnya aja, untuk make sure bahwa saya melakukannya sendiri gitu. Nah, di sini kita langsung import, kemudian filenya, pilih filenya. Ini saya dari flash disk ya. Ini udah masuk flash disk. Nah, di sini saya ada beberapa, tadi saya sempat beberapa kali nyoba ekspor, dan terakhir saya minta bantuan ChatGPT buat explain tugasnya, explain panduannya, udah sangat membantu. Kira-kira seperti itu cara importnya. Mungkin sekian praktik dari saya. Untuk kekurangannya mohon maaf, videonya jadi sangat panjang sekali. Terima kasih atas sudah menonton hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita close.